zodiak Leo itu biasanya terkenal dengan namanya orang yang setia kawan, royal, dan selalu berteman, bersahabat dengan cukup lumayan banyak ya temannya. Jadi di sini biasanya untuk selalu bisa setia dan selalu bersahabat. Nah, orang yang berzodiak Leo itu suka tergantung ataupun suka kurang berprinsip ya dan suka bergantung dengan orang lain, tapi kadang-kadang juga bisa mandiri, tapi kadang juga bisa dewasa ya. Untuk orang zodiak Leo itu memang biasanya terkenal untuk membela kebenaran ya, bisa juga dijadikan pahlawan untuk membela kebenaran. Untuk orang zodiak Leo itu memang biasanya terkenal dengan satu kata simpati yang cukup tinggi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitarnya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Leo. Nah, teman-teman di sini, sebelum saya memulai tanda lonceng berbunyi untuk memulai suatu kata ramalan, alangkah baiknya Anda mengambil dulu suatu kata nafas ya. Anda bernafas, menarik pernafasan yang agak mendalam. Pelan-pelan Anda renungkan, Anda tenang ya, bersikap tenang. Anda merasa merenungkan bagaimana hasil ramalan Anda tuh untuk masuk di bulan 6 supaya nanti Anda benar-benar bisa merasakan efek bagian mana yang bisa mendapatkan suatu kata dampak buruk ataupun dampak baik di bulan 6 ini ya. Jika memang sesuai dengan Anda, berarti Anda memang bisa mengambil getaran positif dari hasil ramalan ini. Tapi jika memang tidak, ya mungkin Anda kurang fokus ataupun kurang bisa mendengar dengan lebih seksama ya hasil ramalan ini. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk orang berzodiak Leo, eh, kali ini nanti kita akan meramalkan tentang dominan apa yang bakal terjadi, bagaimana sifat dari situasi kondisi yang Anda rasakan, yang Anda alami, yang akan Anda jalankan di bulan 6. Baru kita akan melihat siklus kehidupannya selama 1 bulan di bulan 6 ini bagaimana. Lalu apakah pesan dari alam semesta ya. Oke teman-teman di sini, Anda sudah melakukan pernafasan yang agak mendalam, lebih rileks, santai bawaannya, barulah kita lebih sesama mendengarkan hasil ramalan ini ya. Oke teman-teman sini, tanpa menghabiskan waktu Anda, kita akan melanjutkan dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman di sini, saya akan mengambil dulu kartu pertama. Oke teman-teman di sini, untuk ambil kartu pertama, ini adalah satu kata kartu light stargazing. Light cahaya di sini adalah melihat bintang ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata fokusnya ke arah bintang ya. Nah, jadi di sini stargazing ini adalah untuk mencapai suatu kata kesuksesan, mencapai suatu kata arah positif, tujuannya yang bagaimana Anda rasakan ya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Leo, ini sini ada suatu kata harapan, suatu kata cahaya ya. Di sini ada suatu kata hal positif yang bisa Anda ambil. Jadi sedangkan di sini untuk stargazing, untuk bisa mengalami suatu kata tanda proses untuk untuk melihat ke suatu kata puncak ya, puncak kejayaan, puncak karir yang Anda rasakan ya, yang Anda lakukan. Di sini kita akan melihat dulu ya, ini adalah dominan yang bakal terjadi, suatu kata harapan, cahaya, dan melihat suatu kata proses ya, suatu melihat ke tanda bintang untuk mendapatkan suatu kata jalan harapan ya. Kita akan melihat dulu sifat dan kondisinya bagaimana di bulan 6. Ini adalah suatu sifat kondisi, situasi kondisi yang akan yang akan dialami, yang akan dijalankan ya. Nah, jadi di sini suatu situasi kondisi untuk zodiak Leo, Seven of Pentacles, terus yang kedua Knight of Wands, terus yang ketiga adalah Seven of Swords ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata Seven of Pentacles. Ini suatu kata refleksi ya, adapun suatu kata mengalami suatu kata penurunan dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kartu pertama itu ada suatu kata perenungan, kebingungan dalam menjalankan suatu kata kehidupan Anda ya. Jadi di sini ada suatu kata pilihan,
yang berhadapan dengan suatu kata kehidupan yang membuat Anda tuh sulit untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang ada suatu kata keberhasilan yang selama ini tertunda ya. Jadi tidak bisa mendapatkan suatu kata harapan. Jadi di sini secara keseluruhan sih kartu ini jangan terlalu banyak berpuas diri dengan prestasi yang sudah diraih, tapi tetaplah menggali suatu kata potensi diri ya. Nah, ini adalah suatu kata kartu yang mengatakan bahwa Anda tuh jangan terlalu cepat berpuas diri ya. Nah, sedangkan di sini untuk kartu yang kedua dengan Knight of Wands ya, ini ya, dengan Knight of Wands ini ada suatu kata perjuangan hidup Anda ya, yang Anda lakukan, yang Anda alami gitu. Ini suatu kata butuh kerja keras ya, yang maksimal dengan ketulusan dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini Knight of Wands itu suatu kata kelambatan ya dalam proses kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Karena di sini suatu kata semangat itu yang mengubah kehidupan Anda itu. Karena yang dijalani ini suatu kata inspirasi, tapi apa yang dihasilkan masih belum bisa diperjuangkan dengan tindak kenyataan ya. Ini adalah Knight of Wands, ini ada suatu kata simbol perjuangan hidup lah di sini. Jadi di sini kayaknya masih belum mendapatkan suatu kata tahap pencapaian keberhasilan ataupun tahap lebih maju ke depannya. Sedangkan yang ketiga ini, kartu ketiga ini Seven of Swords ya di sini ya. Ada beberapa pedang yang selalu menusuk ke arah belakang pundak Anda ya. Ada suatu kata sebuah kesulitan dalam kehidupan yang Anda alami, yang Anda jalankan. Jadi di sini ada sesuatu kata seseorang yang tidak menyukai Anda ya. Jadi memberikan Anda suatu kata pikulan dalam memikul beban gitu ya. Jadi Seven of Swords ini ada suatu kata perjuangan tapi di sini selalu dihalang-halangi dan selalu mendapatkan suatu kata kesulitan yang agak mendalam. Nah, jadi di sini bisa dibilang suatu kata penyelesaian masalah itu semua adalah kata berhubungan dengan kata logika ya, bukan berhubungan dengan tindak kenyataan, tapi semua berhubungan dengan kata tindak logika gitu. Jadi di sini kehidupan Anda itu bisa dibilang kesulitan Anda itu ya bukan orang lain, tapi Anda sendirilah yang mengalami, Anda sendirilah yang ingin maju ataupun mundur ya, Anda sendirilah yang menanggapi itu semua gitu loh. Jadi di sini situasi kondisi yang sebenarnya Anda jalankan itu ya masih belum bisa mendapatkan suatu tahap keberhasilan ya. Masih bisa dibilang belum ada tahap kesuksesan. Ini butuh waktu satu kata ambisi, satu kata perjuangan, tapi di sini masih belum kelihatan apa yang dinamakan suatu kata hal positif yang bisa diambil. Jadi di sini masih dibilang Anda itu ketiga kartu ini siklus situasi kondisi kehidupan Anda itu bulan 6 banyak beban, banyak sesuatu kata hal yang kurang bisa dianggap hal positif, banyak suatu kata beban yang selalu menganggap bahwa tidak ada kata kebaikan dalam hati jiwa lingkungan sekitar Anda. Di sini di bulan 6 ini ada tidak ada suatu kata persahabatan ya. Jadi di sini tidak ada suatu kata dewa penolong yang membantu Anda. Jadi di sini Seven of Pentacles, Knight of Wands, dan Seven of Swords ini ya Anda harus lebih banyak bekerja keras, jangan banyak berpikir iming-iming ataupun berpikir hal-hal yang di luar dugaan karena di sini masih membutuhkan banyak perjuangan ya. Coba lantas kita akan lihat dulu siklus kehidupannya bagaimana di bulan 6. Nah, dari sini untuk orang zodiak Leo, ini adalah suatu siklus kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini lagi-lagi kehidupan Anda kurang bagus sekali untuk zodiak Leo di sini untuk di apa ya? Di bulan 6 karena di sini the lovers, the high priestess dan the judgment ya. Di sini ada suatu kata the lovers, ini ada suatu kata pihak orang ketiga ya yang di sebelah kiri ini yang memegang seekor ular. Ini ada suatu kata pihak orang ketiga memihak sangat tidak bagus sekali dalam kehidupan Anda yang bermaksud ingin menghalang-halangi ya apapun suatu kata keluh kesah ya apalagi tidak menyukai keberadaan Anda ya. Di sini ada seseorang yang memang sebagai penuh dengan cinta kasih, ada suatu kata dukungan, dorongan yang bisa membantu Anda, memberikan Anda suatu kata kebaikan ya, kata kebijaksanaan. Tapi di sini kalau saya lihat kartu ini mengatakan bahwa setiap Anda mendapatkan suatu kata hal yang baik, pasti ada pihak orang ketiga yang selalu ingin membuat Anda itu jadi terbelenggu, terjadi tidak terpaku dalam namanya sesuatu hal yang baik yang bisa didapatkan. Jadi the lovers ini ada sesuatu kata pihak orang ketiga membuat Anda tuh jadi
susah untuk menggapai sesuatu. Jadi dihalang-halangi dan dihadang-hadang sehingga apapun yang Anda lakukan di bulan ini banyak mendapatkan suatu kata halangan yang ditutupi rezeki orang. Ya. Sedangkan yang di sini ini untuk yang kedua, ini the high priestess ya. The high priestess ini ada suatu kata perjuangan, kelembutan dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda ya. Di sini ada seorang wanita. Ini mengatakan tentang suatu kata membuat sebuah keputusan, jangan ada suatu kata keraguan ya yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak ya. Karena di sini kalau saya lihat The High Priestess ini sangat kuat sekali dalam mengambil keputusan untuk membedakan yang mana yang perlu dikerjakan, yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada suatu kata buku, ini buku itu adalah suatu kata pedoman perjalanan hidup manusia yang bagaimana Anda jalankan gitu. Jadi di sini ada suatu kata potensi besar yang bisa Anda dapatkan dari pandangan mata, tapi di sini diharapkan untuk mendapatkan suatu kata perenungan diri untuk mengetahui potensi, ya, kelebihan dan kebijaksanaan dalam hidup Anda yang Anda perjuangkan dalam potensi yang Anda pendam gitu ya. Nah, jadi sedangkan di sini untuk kartu ketiga, The Judgment, ini ada suatu kata pertikaian, ada suatu kata bagaimana apa yang suatu kata menjadi pemihak dan menjadi suatu kata penentu dalam keputusan. Jadi di sini the judgment ini ada suatu kata tuntutan dalam mengembangkan ataupun memutuskan suatu kata keputusan ya. Jadi di sini ada suatu kata puncak dari suatu semua masalah. Jadi the judgment itu ada suatu kata keadilan ya yang bisa berlaku baik ataupun buruk. Ini juga bisa akan menerima suatu kata imbasnya ataupun mendapatkan suatu karma balasan ya. Nah, jadi di sini ini kartu ini bahwa kehidupan Anda itu pasti akan banyak terjadi suatu kata tuntutan dari banyak pihak yang akan terjadi suatu kata masalah ya. Jadi di sini the judgment itu jika memang ada suatu kata hal yang baik pasti ada suatu kata keadilan yang bisa memecahkan suatu kata masalah. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini siklus kehidupannya ini dengan secara intinya ini ya di bulan 6 ini pasti akan selalu bertemu dan selalu berujung dengan yang namanya tidak baik orang ketiga yang selalu menghalang-halangi, menghadang, selalu menutupi semua hal yang baik yang Anda dapatkan untuk meraih sesuatu. Jadi di sini ada suatu kata cahaya harapan, cuman di sini ada suatu kata pedoman. Anda harus punya suatu kata penetapan dalam pemikiran Anda ya. Hati jiwa Anda itu harus lebih tetap, harus punya lebih tegas, punya prinsip dalam menjalani suatu kata kehidupan. Jadi di sini ada suatu kata memegang buku ini ada suatu kata pedoman dalam kehidupan Anda ya. Jadi di sini the judgment ini Anda harus benar-benar memilih dan memilah ya, harus benar bisa bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu supaya kartu the judgment ini harus benar-benar bisa lebih serius dalam menanggapi kehidupannya. Karena di sini kalau saya lihat untuk zodiak Leo itu antara seperti tidak mau peduli dan Anda peduli dengan tidak peduli ya. Jadi 50-50 ya. 50-50 jadi susah untuk mendapatkan keberhasilan ataupun kesuksesan. Jadi kebanyakan kalau saya lihat di sini kayaknya banyak kesempatan emas yang banyak yang kamu hindari ataupun tidak mau mengambil kesempatan emas itu. Jadi banyak mengelak, banyak menghindar dan banyak menjauhi gitu ya. Jadi di sini adalah siklus kehidupan yang sebenarnya ini sangat susah untuk Anda jalankan tapi di sini bertemu dengan pihak orang ketiga ya. Di sini juga harus ada suatu kata ketegasan ya, pedoman hidup Anda yang bisa Anda jalankan dan barulah Anda baru bisa mengambil suatu kata suara terbanyak ataupun mengambil hati jiwa Anda itu dalam suatu kata keputusan itu bagaimana Anda menjalani suatu kata kehidupan Anda ya. Jadi di sini untuk hasil ramalan orang zodiak Leo itu sebenarnya ada suatu kata hal yang baik, hal yang positif yang bisa Anda petik. Cuman di sini yang saya rasakan ya dari hasil gambaran itu ramalan itu mengatakan bahwa banyak kesempatan emas, banyak hal positif yang bisa Anda ambil, tapi di sini Anda tidak mau tahu di bulan 6. Jadi mungkin di sini ya kebanyakan antara rasa sakit hati ataupun rasa menjengkelkan ya mungkin di sini diperlakukan dengan hal yang tidak baik di sini. Ini yang saya rasakan di bulan 6 ini untuk orang zodiak Leo tuh mendapat suatu kata keterpurukan tapi memang bukan keterpurukan tapi mungkin Anda merasa bahwa kehidupan ini memang kejam dan tidak merasa suatu kata keadilan ya. Jadi di bulan 6 ini untuk orang yang berzodiak Leo ini bisa dibilang lebih banyak frustasinya dan depresinya ya sehingga
galau-galau terus dalam menjadi suatu kata kehidupan. Coba di sini kita akan lihat dulu pesannya apa. Pesannya untuk dari sang alam semesta ya. Di sini ada satu pertama yaitu color. Terus yang kedua adalah ask your soul. Terus yang ketiga adalah soul tree ya. Pertama yaitu color. Terus yang kedua ask your soul, soul tree ya. Nah, jadi di sini untuk kartu pertama di sini ada suatu kata color. Jadi di sini hidup Anda tuh harus penuh bermakna ya, penuh warna-warni ya di sini ya. Jadi pesan alam semesta itu Anda jangan membiarkan kehidupan Anda tuh dikuasai suatu kata kekuasaan gelap. Walaupun dihadang-hadangi, ditutupi, dihalang-halangi, tapi di sini juga Anda tetap banyak berdoa dan tetap berhubung dengan alam semesta, terutama dengan Tuhan Allahmu sendiri ya. Karena di sini ada mengatakan bahwa color ini adalah suatu kata jiwa dan pemikiran Anda harus benar-benar bisa lebih refleks, harus benar-benar bisa mendapat suatu kata harapan yang benar-benar bisa membuat kebahagiaan dan dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan. Terus yang kedua, ini ada suatu kata ask your soul ya. Jadi ada suatu kata tanyakanlah suatu kata hati jiwa Anda, bagaimana dalam Anda menjalankan suatu kata kehidupan Anda. Ask your soul ini mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak mendengar dan lebih banyak bertanya, banyak berkomunikasi dengan kata hati kecil Anda ya, ataupun dengan kata roh sejati Anda sendiri. Anda tanyakan jiwa Anda itu seperti apa. Anda tanyakan dulu bagaimana jiwa kehidupan yang sebenarnya Anda harapkan gitu loh. Jadi di sini kalau saya lihat sini zodiak Leo di bulan 6 ini kebanyakan banyak kebingungan, banyak tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan, apakah dilakukan dari tahap awal ataupun tahap tengah ataupun tahap belakang gitu, tahap akhir gitu ya. Jadi di sini Asyur Sore mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak berhubung ya berkomunikasi dengan kata hati kecil Anda, kata batin Anda itu bagaimana. Anda harus lebih banyak berhubungan dengan yang namanya spiritual gitu loh. Apalagi yang berhubungan dengan Tuhan Allahmu sendiri gitu loh. Jadi di sini zodiak Leo itu sangat sangat kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi di sini juga yang ketiga ada suatu kata soul tree, pohon jiwa ya di sini ya. Di sini harus Anda bertumbuh yang namanya kata hati Anda, kata batin Anda tuh harus banyak bisa bertumbuh yang namanya dengan suatu kata kejiwaan yang bisa Anda rasakan, yang bisa Anda dapatkan ya, sehingga Anda bisa benar-benar bisa bertumbuh dalam suatu kata kehidupan bermakna, bisa nambah suatu kata kepercayaan diri ya. Di sini ada suatu kata soul tree untuk mendapatkan suatu kata pohon jiwa supaya Anda bisa menanamkan suatu kata kebajikan, kebaikan dan berpikirlah positif dalam kehidupan Anda. Nah, jadi di sini pesannya ini dalam satu alam semesta, intinya ini adalah hidup Anda itu harus penuh dengan makna, ya. Lalu Anda tanyakan dulu, hati jiwa Anda itu bagaimana? Anda tanyakan dulu pencerahan aura itu dalam hati Anda itu. Anda tanyakan dulu bagaimana aura Anda itu seperti apa. Anda harus tanyakan dulu kehidupan Anda itu sebenarnya Anda inginkan itu apa. Anda baru bisa tahu apa yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda. Terus di sini, soul tree, kamu harus menciptakan suatu kata pohon jiwa dalam kehidupan Anda. Ya, pohon jiwa itu harus ada suatu kata perkembangan, makna, arti, ya, barulah Anda bisa menjalankan suatu kata kehidupan. Karena di sini kehidupan Anda tuh sangat terobrak-abrik ataupun terpontang-panting, jadi akhirnya apapun yang dirasakan tidak mendapat suatu kata kebaikan gitu ya. Nah, jadi di sini pesannya itu tetaplah membuat kehidupan Anda lebih bermakna, lebih berwarna, dan tanyakanlah hati jiwa Anda bagaimana kehidupan Anda yang Anda harapkan sebenarnya gitu ya. Lalu ciptakanlah, tumbuhlah suatu kata pohon jiwa Anda. Ya, oke ya teman-teman. Jadi teman-teman udah cukup tahu ya, untuk orang yang berzodiak Leo, kehidupan Anda itu harus penuh dengan cahaya harapan, harus penuh dengan namanya melihat ke arah bintang ya, untuk mencapai suatu kata hal yang baik, hal yang positif, stargazing ya. Anda harus bisa benar-benar memulai suatu kata kehidupan yang benar-benar baik ya, mencapai suatu kata puncak, barulah Anda baru bisa mengatur ini semua kehidupan Anda. Karena kehidupan ini Anda selalu merasa bahwa Anda bekerja sudah secara maksimal, Anda sudah bekerja secara eh, lebih bekerja keras ya, lebih semangat tinggi, tapi di sini masih belum mencapai suatu kata tujuan ya. Apalagi di sini yang kedua, di sini punya rasa ambisi perjuangan, tapi di sini masih belum bisa menampakkan suatu kata hasil yang baik. Nah, jadi di sini selama ini Anda selalu terbebani suatu kata masalah, terbebani suatu kata mungkin masa lalu ataupun suatu kata masalah yang sampai saat ini masih belum ada jalan keluarnya. Jadi sehingga di sini Anda tuh hidupnya tuh kayak seperti
seperti kerja tapi seperti Anda tidur gitu ya. Seperti Anda tidur tapi sepertinya Anda bekerja gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi banyak masalah itu yang terbebani di belakang pundak Anda. Banyak banyak pedang yang berlomba-lomba ingin menusuk ke dalam pundak Anda, tapi di sini Anda selalu merasa bahwa hidup ini tidaklah wajar dan hidup ini tidak mendapatkan suatu kata kepastian gitu. Bisa dibilang Anda orang zodiak itu selalu menyalahkan Tuhan. Nah, sedangkan di sini siklus kehidupan Anda itu pasti akan selalu didatangi yang namanya orang yang tidak baik, ya. Pihak orang ketiga, dalam di satu sisi ada suatu kata kehidupan, di satu sisi ada suatu kata saran untuk mendukung gitu ya, untuk menjaga, melihat kamu tuh yang bagaimana. Jadi sengaja di sini bisa terlibatlah suatu kata harapan yang ingin selalu menghalangi memberikan suatu kata harapan palsu ataupun menghalangi suatu kata kebaikan. Nah, jadi di sini buatlah suatu kata pedoman dalam hati Anda supaya Anda bisa membentuk suatu kata kehidupan yang cukup membaik, barulah bisa mengambil suatu kata keputusan yang bagaimana harus diambil ya. Nah, di sini Anda penuh dengan kehidupan Anda yang lebih bermakna dan tanyakan hati jiwa Anda itu yang seperti apa kehidupan Anda yang Anda inginkan dan ciptakanlah suatu kata harapan yang baik ya. Di sini dominannya di sini di bulan 6 masih ada harapan, tapi di sini ya Anda harus berusahalah untuk belajar bagaimana cara untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang bagaimana yang sebenarnya Anda rasakan gitu ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Ya, Anda berpikir positif. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Boleh dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.